Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Ingin Ilmu teman-teman. Nah, kali ini channel Ingin Ilmu bakalan share pengalaman channel Ingin Ilmu ketika melakukan proses trading di Binance Future teman-teman. Nah, semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman juga gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mendapatkan cuan sebesar 23,85%. Nah, mungkin di luar sana itu cuannya lebih besar daripada ini ya. Di sini saya menggunakan yang namanya free-nya teman-teman, sini itu menggunakan 10 kali. Jadi masih kecil lah. Jadi kalau di Binance 10 kali itu untuk 10 kali itu masih normal gitu teman-teman ya. Jadi cukup kecil ya teman-teman. Dan sebenarnya cuan 23% ini sebenarnya real cuannya adalah 80% teman-teman. Karena kebetulan pada saat dia masih floating, saya iseng aja untuk mengambil bukti cuannya gitu. Dan ternyata memang benar bisa cuan gitu kan, sesuai dengan target teman-teman. Nah, terus gimana sih strategi Swedio ya dalam melakukan proses trading di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung lihat ke prosesnya teman-teman ya. Apa yang sudah dilihat dan gimana nanti eksekusinya gitu. Teman-teman, di sini Swedio menggunakan aplikasi TradingView teman-teman ya. Nah, di sini saya analisis lewat HP juga teman-teman. Jadi pertama kita ke chart teman-teman ya. Dan ini sudah teman-teman bisa lihat ada DGB teman-teman ya. Ini DGB USDT ya. Nah, di sini yang pertama teman-teman. Nah, sebelumnya chartnya masih di sini teman-teman ya. Masih di sini dia. Nah, masih di sini. Nah, pada saat masih di sini teman-teman, saya beranikan untuk melakukan entry posisi karena di sini saya melihat ada area support di sini ya. Di sini area supportnya. Nah, jadi di sana ada area support teman-teman. Jadi ini saya menjadi opportunity saya kenapa saya entry posisi di sini. Nah, karena ada area support itu. Dan untuk targetnya saya tidak muluk-muluk teman-teman. Jadi saya ada resisten bagi saya di sini. Resisten yang paling terdekat yaitu di sini teman-teman. Di sana ya. Sehingga karena di sini waktu itu di sini ya teman-teman, saya melihat wah ini udah ada potensi nih, saya bisa entry di saham ini kan seperti itu. Di sini ya tepatnya di candle warna merah ini ada interposisi nih saya bisa. Nah, masuklah saya di sana teman-teman. Dan sama seperti di saham teman-teman, saya lihat juga risk reward rasionya. Yaitu saya lihat bahwa untuk risk reward rasionya itu adalah 1,82% teman-teman ya. Dan untuk risknya itu masih di angka 4,76%. Jadi risk saya itu maksimal adalah 5% juga, sama seperti di saham. Nah, jadi bagi saya ini good untuk saya entry posisi di kripto ini teman-teman. Nah, gitu. Jadi pas pada saat itu ternyata benar dia sudah bisa mencapai targetnya ya di sini. Nah, di sini kan cuan saya kan ini 8% ya. Kalau kita bermain di spot ya kita dapat 8%. Nah, tapi karena saya bermain di future dengan leverage 10 kali, jadi 8% dikali 10, jadi cuannya adalah 80% teman-teman ya. Dengan menggunakan leverage. Nah, jadi pada saat itu perhitungannya saya secara pribadi, karena saya berpikir bahwa future market di kripto ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah cryptocurrency, dia memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Sehingga ketika saya sudah cuan, jadi sudah ada floating profit sebesar 20%, jadi stop loss tersebut akan saya tarik atau saya pindahkan ke atasnya teman-teman. Itu jadi di atasnya itu adalah cuan 5% gitu loh. Jadi ketika misalkan turun nih tiba-tiba, jadi
langsung dia akan terkena stop lossnya. Walaupun kena stop loss, tapi stop loss tersebut saya masih profit gitu loh teman-teman. Nah gitu sih saya melihat ya teman-teman ya untuk di kripto ini tuh. Jadi sebenarnya saya juga ragu-ragu kenapa saya juga pasang stop loss di sini, karena di sini pada usaha entry ya tepatnya di sini. Ini sudah stokastik yang ini menunjukkan udah berada stokastiknya udah tinggi nih gitu kan. Saya takut juga walaupun MACD-nya mengkonfirmasi ada proses kenaikan karena ada persilangan di sana. Nah, tapi tetap juga saya melakukan manajemen risiko dulu gitu biar tidak profit yang saya dapat tuh biar tidak langsung hilang, seperti itu juga teman-teman. Karena lumayan juga gitu menurut pendapat saya ya. Nah selain di kripto ini, saya juga trading di Tomo ya, Tomo USDT. Nah tapi di sini teman-teman, ini saya belum sempat untuk ambil cuannya berapa teman-teman ya. Wah. Nah di sini teman-teman bisa lihat ternyata untuk di update sekarang ternyata ini sudah cuan teman-teman ya. Padahal sebenarnya ketika sudah floating profit di sini teman-teman sebesar 20% sesuai dengan plan saya yang pertama, ketika sudah floating profit 20% stop lossnya pasti bakalan saya naikkan gitu kan. Karena untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan bakalan terjadi di kedepannya gitu. Jadi walaupun pada saat itu saya kena stop loss, tapi juga masih dalam kondisi yang profit. Jadi saya stop lossnya itu saya udah profit sebesar 5% gitu. Jadi memang sih kalau saya lihat sekarang saya memang sedikit menyesal teman-teman ya. Karena ini sudah sesuai dengan plan saya, tapi saya sudah keburu untuk menaikkan stop loss saya gitu. Memang ada rasa penyesalan tapi tidak terlalu karena masih dalam kondisi yang bisa profit di sini gitu. Itu yang saya lihat sih. Nah, untuk di sini entry posisinya ya itu juga saya melihat ada resisten ya teman-teman ya, resisten yang memang cukup kecil ya. Ini saya menggunakan time frame 4 jam, jadi ada resisten di sini. Kalau saya gambarkan ya di sini memang udah ada resisten. Yang cukup kecil ya teman-teman. Sini ada resistennya. Nah, dan saya juga risk reward ratio-nya juga masih bisa dikatakan ya oke lah. Karena di sini juga untuk risk reward ratio-nya ini benar-benar cukup tinggi gitu lah kalau saya bilang. Ini benar-benar cukup tinggi teman-teman. Saya dapat profit 10% kalau memang benar take profit, tapi kalau saya loss cuma 4,84%. Jadi masih di standar daripada maksimal risk yang saya siap untuk tanggung gitu. Jadi masih oke lah untuk saya entry posisi. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan dari hasil saya trading di sini teman-teman di future. Nah, untuk kedepannya saya bakalan review juga hasil trading saya yang lain teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat atau video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menonton channel saya, dan bagi teman-teman menggunakan handphone juga untuk analisis, semoga cara ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Thanks buat teman-teman yang sudah nonton, and see you in the next video teman-teman ya. Goodbye.